Dan kita ketahui hati adalah pusat penglihatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna la yanzuru ila aswarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jelas sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu dua daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka baik dengan kawannya, mereka baik dengan sahibnya, akan tapi mereka sangat-sangat jauh, bahkan pelit, medit, bakhil, koret dengan saudara dan tetangga dan juga dengan kedua orang tuanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala beri kesempatan kita duduk bersama-sama untuk mengambil daripada hikmah keadaan, bukan hanya saja di majlis ini atau perkumpulan ini, akan tetapi setiap perkumpulan kita hadir di majlis Jalsatul Isnin, atau hadir majlis dari Babul Mustafa, atau hadir majlis dimanapun Anda berada. Paling pentingnya adalah mereka kekurangan di zaman sekarang mengambil hikmah keadaan. Kalau soal tentang keistimewaan majlis itu bila syak wala raib, tidak ada keraguan-keraguan. Tidak ada keraguan-keraguan. Ya, pulang dari tempat ini, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bisyarah-bisyarah yang disampaikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kabar-kabar gembira yang disampaikan dengan lisan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sudah jelas. Kalian berdiri, maghfurun lakum. Kalian berdiri dari tempat majlis kebaikan, Allah ampuni daripada dosa-dosa. Tetapi ketika kita selalu ampun daripada dosa-dosa Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ketika itu kita kan di luar sana mungkin melakukan satu kesalahan lagi. Seperti halnya baju yang kita pakai. Baju ketika pakai kotor, lalu kita cuci. Bila syak wala raib, ketika tahu airnya bersih. Bersih. Airnya suci, ya. Tahur, airnya suci, airnya bersih dengan baju mutanajis tadi, ya, dengan sabunnya yang mahal mungkin, ya. Sabunnya beli yang mahal, yang bagus, kadang pakai pemangian, ya, enggak usah saya sebutkan, sangkanya iklan tadi. Nah, bisik sangkanya iklan. Ini pun menang duit. Ya. Masya Allah. Sampai akhirnya ketika selesai dicuci segala macam, dijemur, kering, bersih enggak baju? Bersih. Ketika bersih tersebut, kemungkinan ketika kita pakai lagi, ketika kita pakai bisa kotor lagi nggak? Kotor lagi. Jadi bila syak wala raib, tidak ada keraguan ketika baju itu dicuci, dibersihkan, itu nggak ada keraguan. Dia bersih segala macam, tidak ada keraguan, pasti baju itu bersih. Tapi setelah bersih kita pakai, bisa jadi kotor lagi. Dan kita pun bukan bisa jadi, udah pasti kita kotor lagi. Karena manusia itu udah yakin dicap sama Allah tidak luput daripada dosa. Nah, hikmah keadaan ini yang menjadikan diri kita ketika kita keluar dari tempat ini setelah keyakinan bahwasanya Masya Allah, Alhamdulillah bersih keadaan kita, bahkan bisyara ubudilan sayiat hasanat, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digantikan, bayangkan, bukan hanya ampunan, digantikan dosa-dosa nu kurang dilakonan, digantikan kita dosa jadi pahala semuanya. Masya Allah. Sudah bila syak wala raib, ya, sudah tidak ada keraguan-keraguan. Ya, seperti halnya alhamdulillah majlis baik. Insyaallah niatnya juga niat baik. Yang kita bacakan adalah zikir, sholawat, Fatihah. Ya, arti kata meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ sudah tidak ada keraguan. Akan tetapi yang kita harus perhatikan di zaman sekarang khususnya ya anak-anak muda ini, ya, anak-anak muda, generasi bangsa, dan alhamdulillah ya, arti kata zaman sekarang ini sosmed sudah arti kata banyak di mana-mana, sudah semuanya juga, tidak adalah yang gaptek, semuanya juga pasti bisa menggunakan daripada sosmed. Ya, alhamdulillah kita tinggal mempelajari daripada hikmah keadaan. Apa itu hikmah keadaan? Ya contohnya tadi hikmah keadaan, saya akan berikan contoh dulu sebelum saya membahas daripada apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah keadaan contohnya seperti ini. Silaturahmi, kita pulang ke tempat masing-masing, ampunan Allah telah diberikan, tapi subhanallah, nyampe kita keluar, apa yang kita hasilkan di majlis ini, majlis apa? Majlis forum silaturahmi Zahir Mania, khususnya Kabupaten Majalengka. Ingat kepada satu kumpulan kebaikan daripada judul konwan tersebut, silaturahmi. Kita pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana silaturahmi kita dengan yang lain? Nah, ini menjaga dengan hikmah keadaan. Ini contoh. Seperti halnya kita membicarakan daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW di depan mata kita, ya, otomatis
tidak lepas daripada Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad membicarakan tentang apa? Keimanan, keyakinan seseorang kepada Gusti Allah, dan juga tentang apa? Tentang ibadah sholat 5 waktu yang dikatakan ini adalah hadiah. Duduk mendengarkan tausiah sholat, keistimewaannya, dan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat segala macam. Nyampe pulang ke rumah subuhnya ketinggalan. Nah ini hikmah keadaannya hilang. Dan hikmah keadaannya hilang. Kadang apa? Kadang arti kata menunda-nunda waktu sholat. Nah, ada jelas ya. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail siapa? Mereka sholat. Ya, lil musallin sholat tapi sahun. Melalaikan. Nah ini arti kata melalaikan ini ibadah. Siapa yang mengambil hikmah? Bukan hanya di majlis, pulang kita mikir. Nah ini dikatakan hikmah keadaan. Menerapkan dengan keseharian kita apa yang kita hasilkan dalam satu majlis. Makanya Nabi Muhammad mengatakan mereka orang yang bisa mengambil hikmah keadaan. Siapa yang dicontohkan? Mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Yang dikatakan bahwasanya apa? Orang yang cerdas, yaitu al-qayyis, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini maka al-qayyis. Siapa itu al-qayyis? Al-qayyis adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang bisa ngambil hikmah keadaan, orang cerdas atau orang bodoh? Hah? Belum pintar. Belum pintar mah. Lain disebut arti kata pintar matematika, pintar IPA, pintar IPS-nya judulnya pintar mah. Kamu bodoh ke pintar, kamu bodoh seharusnya pintar. Maling ke pintar. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi besar Muhammad jalmi anu pintar teh nyaeta al-qayyis man dana nafsah. Inilah hikmah keadaan. Dan inilah yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah SAW. Apa itu mandana nafsu? Dan mandana nafsu itu orang-orang yang dekat dengan dirinya. Maksudnya apa artinya? Artinya orang yang selalu mengintrospeksi diri, selalu menilai diri, tidak pernah nilai orang lain. Jorbai Pak. Nilai orang lain pun bukan untuk cemoohan, tapi untuk mengintrospeksi diri. Seperti halnya tadi saya katakan, duduk di sini, forum majlis taklim, majlis ilmu, majlis sholawat, majlis silaturahmi, pulang rumah masing-masing, masya Allah mikir bagaimana silaturahmi kita, terangkan tentang sholat, bagaimana sholat kita, bagaimana keadaan kita, terus mengintrospeksi diri. Nah ini pun yang selalu dipakai oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang bahkan setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW nggak pernah arti kata dilemparkan atau dikoneksikan dengan orang lain, tapi dikoneksikan dengan diri. Yang jadinya mereka mempunyai kesemangatan dalam ibadah, bahkan ghirah dalam agama, bahkan semangat dan mencari mati ketika jihad fisabilillah. Teman mikir deh. Kita banyak mendengar para sahabat Rasulullah SAW kalau sudah urusannya jihad, ketika siapa yang kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang mau ini, siapa di antara rebutan. Bahkan gak mikir berapa, karena ini tahu mereka ini adalah orang-orang yang sudah selalu memikirkan, arti kata bisa memikirkan diri sendiri, mengintrospeksi diri sendiri, rebutan. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab pun geleng-geleng ketika melihat Sayyidina Abu Bakar, karena ketika itu Sayyidina Umar itu selalu arti kata berlomba-lomba dengan sama Sayyidina Abu Bakar. Ya. Arti kata berlomba-lomba dalam apa? Dalam kebaikan. Selalu terdahulu. Tidak pernah arti kata Sayyidina Umar bisa mendahului daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pernah pada suatu hari, ya Sayyidina Umar ketika Rasulullah SAW dalam peperangan Hunain, ya, daripada bukan peperangan Hunain, peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini yaitu kejadian setelah peperangan Hunain, setelah Fathul Mekah. Ya, setahun sebelum meninggalnya, 2 tahun sebelum meninggalnya, setahun 2 tahun sebelum meninggalnya Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut peperangan itu mulainya dari umur berapa? 50 tahun ke atas. Umur berapa? 50 tahun ke atas. Dan juga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abu Bakar umurnya beda berapa tahun sama Rasulullah? Ada yang tahu di sini? Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah bedanya berapa tahun? 20 tahun? Berapa tahun? 50-30 tahun? Mana gitu ya? Zahir maniatnya kan intisabna kanjeng Nabi.
tujuannya untuk mahabbah ila Rasulillah. Tapi Masya Allah, sejarah Islam ternyata hanya Masya Allah. Harga beas apa? Apa? Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti cari sendiri aja udah. Apa perlu saya kasih tahu? Terus nyangan sorangan baik. Ya. Itu bedanya sedikit. Dalam riwayat dikatakan 2 tahun. Beda antara Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada yang bilang 3 tahun, ada yang bilang 2 tahun. Beda sedikit. Nah di situ bayangkan ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, umur Rasulullah berapa tahun? Rasulullah diutus jadi nabi umur berapa tahun? Ulang era sebutkan. Nek, berapa tahun nek? 40 tahun ketika diutus 25 mah kawin nikah sama Siti Khadijah Kubra. Repot itu mah. Ini macam sarapan sudah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umur 40 tahun diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Dan semua para nabi diutus menjadi rasul dan nabi umur 40 tahun. Nabi Ibrahim pun gitu. Nabi Ibrahim ketika diutus menjadi nabi dan rasul umurnya 40 tahun. Umurnya 40 tahun. Dan Namrudnya umurnya 70 tahun. Kenapa kok bisa tahu? Kalau Namrud ngaku jadi raja, ya, ngaku jadi Tuhan, ya, ngaku jadi Tuhan, ya. Itu Nabi Ibrahim itu ketika itu baru dilahirkan malam tersebut. Waktu itu baru dilahirkan malam tersebut. Dan dia ngaku Tuhan. Siapa? Namrud. Dan ketika umur itu Namrud umurnya 30 tahun. Dan ketika itu Nabi Ibrahim itu 40 tahun, jadi Namrud umurnya 70 tahun. Begitupun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umurnya 40 tahun. Nah, berdakwah di kota Mekah selama berapa? 13 tahun. Jadi Yuswana seberapa? 50 tilu. Kalau murah umurnya seberapa? 50. Ya, ayeuna ulah jauh-jauh lah, ulah ayeuna tingali sepuh-sepuh, bukan tingali umurna lamun geus 50 tahun. Kaluhur kumaha loba karasan teh. Loba karasan teh. Loba karasan. Katakanlah 53. Ya, itu harus jadi huntung lah, jadi awak lah, jadi cakek. Benar? Betul lah? Jadi segala-gala, jangankan 53, umur 40 tahun. Ya. Umur 35 terus Nabi Musa berapa umurnya? 28, masih semangat dia, masih segar. Masya Allah. Doakan mudah-mudahan banyak umur dari Rasulullah. Bisa terus membimbing kita semangat ya. Amin ya rabbal alamin. Ayo umuran dia di atas 35. Berapa? Contohnya. Awal 40 banyak. Ya, saya. Moal masih bujang kan? 25. Mujinal. Hah? Sallu ala Nabi Muhammad. Bayangkan umur 50 yang kita lihat zaman sekarang ini banyak keras. Kadang kerikil, kadang nyeri segala macam. No, Rasulullah SAW 53 tahun ini masuk ke 54 melakukan peperangan apa? Peperangan Badar. Perangan yang sangat dahsyat, umur 54 tahun. Nah, Sayyidina Abu Bakar umurnya berarti sudah 50 hijri 52. Berarti kan sepuh. Ya, Sayyidina Ali waktu itu masih muda memang betul. Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah pun ya ketika itu udah tua, udah sepuh. Tapi mereka Masya Allah masih semangat ya. Nah, ketika itu dan perang terjadi ketika perang setelah perang Hunain itu perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan bangsa Romawi. Yang ketika itu kekuatannya super. Ya, Tabuk itu dulu kerajaan itu Tabuk itu kerajaan pertama Romawi ketika itu. Ya, arti kata kerajaan Romawi, tapi kerajaannya di Tabuk. Yang sekarang Tabuk dipegang oleh Saudi Arabia. Dulu mah sama orang bangsa-bangsa Romawi. Dulu kekuatan yang sangat besar itu Romawi sama Persia. Ini kekuatan yang paling besar. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia. Ada satu lagi kerajaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kerajaan yang hakiki, kerajaan dunia wal akhirat. Masya Allah. Ketika perang Tabuk, di situ ada nama, di situ Nabi katakan adalah perang Usrah. Kenapa dikatakan perang Usrah? Karena perang yang sangat arti kata sangsara karena perjalanannya jauh. Perjalanannya jauh ke Tabuk itu. Dan sebagian dan ketika itu Rasulullah SAW ketika dalam peperangan Tabuk di situ menyuruh semua para sahabatnya keluar ikut daripada peperangan tersebut.
Ya, kecuali yang ketika itu diperintahkan untuk tidak ikut, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang suruh meninggalkan, menggantikan Rasulullah di kota Madinah sebagai pemimpin ketika itu, pemimpin sementara. Nah, di situ sebenarnya perang Tabuk itu tidak ada berkecamuk perang, tidak ada. Cuma di situ tujuannya apa? Allah mau membuktikan, menunjukkan daripada golongan orang-orang yang munafik. Karena dari zaman ketika Rasulullah hijrah itu orang munafik bisa ganggu banget. Tapi Rasulullah masih sabar, masih tunggu. Nah, ketika setelah perang Tabuk itu Allah tunjukkan sahadu munafik, sahadu arti kata benar imannya. Kita kumpul semua, sebagian orang-orang yang datang ke Rasulullah, kita ini orang-orang miskin. Bagian banyak kita orang-orang miskin, nggak punya kendaraan. Sekarang ke Tabuk nggak mungkin jalan kan? Jalan kaki jauh, kudu pakai kendaraan, dua edahan, segala macam. Masya Allah. Terus katanya Rasulullah SAW, kumpulkan semua para sahabat. Kumpulkan semua sama para sahabat. Siapa di antara kalian yang mau menyumbangkan harta? Subhanallah. Ketika semua dikatakan itu, banyak ngasih bulan, Sayyidina Utsman pun ngasih banyak. Sampai dikatakan riwayat 1999 kuda dan 900 kuda dan arti kata 100 onta. 900 dan 100 onta dalam riwayat. Banyak lagi, banyak riwayat. Nah, ketika itu Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini saya mau ngasih harta kepadamu ya Rasulullah untuk ikut serta mereka orang-orang yang susah untuk perjalanan itu saya ngasih. Nanti kata harta itu. Terus katanya banyak. Katanya Rasulullah, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Separuh dari hartaku masih ada. Jadi separuh. Namun kurang 1.500.000 dihidupkan. Nah, ini kan orang-orang puas, orang-orang khusus ya. Betul. Habib Ahmad sudah bukan duit sampai lihat bikin 500 juta. Ya orang-orang khusus, bukan kelas-kelasnya kita ya. Repot ini untuk mencapai misalnya Habib Ahmad punya duit 100 juta, bikin 50 juta kok untuk saudara repot. Ya, atau punya 100 itu di kantong besok bukan yang di rumah, semua harta. Bukan yang dibawa tapi semua harta. Punya 1 juta, bikin 500.000, bukan yang di kantong, di rumah kan enggak ada hitungannya, masih ada. Subhanallah, ketika dikasihkan apa yang kau tinggalkan katanya Rasulullah untuk keluargamu. Rasulullah masih memikirkan nanti kata untuk keluarganya. Siap. Jawab, saya tinggalkan separuh dari harta. Dalam hati Sayyidina Umar, wah, aing menang, aing nanti Sayyidina Umar. Bakal ada di sini. Pasti kurang menang. Eleh aing. Biasanya eleh itu kurang, tapi helaan baik. Tapi aing nama kurang menang. Lihat, orang-orang yang cerdas itu seperti ini. Selalu apa yang dikatakan sama Nabi ketika lihat pahala-pahala sedekah, ketika siapa yang mau ikut serta, ikut nyumbang di peperangan Tabuk ini, Allah berikan surga. Itu rebutan selalu di situ. Dia nomor 1. Langsung ketika itu Sayyidina Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, sebentar, berikan hartanya lagi sama kita. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga ya Abu Bakar? Allah wa Rasul, Allah wa Rasul. Allahumma sholli alaihi. Yang saya tinggalkan sama keluarga saya enggak ada harta. Cuma yang saya tinggalkan Allah dan Rasul. Lajeng kata Sayyidina Umar, aduh, LFB aja. Udah masa parok sudah tinggalkan di keluarga saya, Abu Bakar mah tuh hiji aja. Orang mah hiji loh. Jin sedekah kabeh. Masya Allah. Memang tidak ada dua. Nah, ini contoh orang-orang yang apa? Orang-orang yang al-qayyis, orang-orang yang cerdas. Lalu memikirkan daripada diri sendirinya, mengintrospeksi diri, naon yang kurang. Maksudnya apa? Introspeksi diri apa? Nah, ini tambahannya. Al-qayyis mandana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Bukan memikirkan dengan urusan dunia, tapi memikirkan introspeksi diri untuk apa? Melakukan amalan yang dimana amalan ini manfaat setelah meninggal dunia. Meninggal. Nah, alhamdulillah dengan amalan insya Allah kita istiqomah, ya insya Allah dengan istiqomah, dan keistiqomahan itu tidak akan terwujud ketika mereka tidak mempunyai niat baik. Tapi kalau punya niat baik, insya Allah bakal istiqomah. Karena semua daripada pusatnya adalah daripada niat. Kalau niatnya baik, istiqomah akan terwujud. Kalau niatnya baik, kebaikan akan lebih terwujud yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, apa salah satu niat yang baik? Jangan jadikan majelis atau perkumpulan atau apapun sebagai di sini adalah sebagai saingan.
sebagai saingan. Jangan, kita bukan mau mencari saingan atau mencari tujuan daripada duniawi, tapi apa? Nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maaf, yang ikut cuma 3 orang, 4 orang, 5 orang. Yang penting Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Ya, tidak boleh. Karena ini bisa membahayakan diri kita. Biar orang lain mungkin mereka punya saingan apa, jangan. Yang penting kita bersihkan diri kita, bersihkan sanubari kita. Tidak ada apa yang kita lakukan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, di belakang kita mereka orang-orang yang cerdas adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu memikirkan dirinya sendiri, memikirkan arti kata mengintrospeksi dirinya sendiri. Untuk apa? Memikirkan introspeksi dirinya sendiri untuk bukan urusan dunia, tapi ma'amila lima ba'dal maut, melakukan amalan. Ketika setelah mengintrospeksi diri, dia itu melakukan amalan yang dimana amalannya itu manfaat di akhirat. Tuka tapi Gusti Allah utami nama tuka tapi nyata ketika mereka beramal, amalannya mukhlis lillahi ta'ala, karena Allah dan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan insya Allah sadayana izin dari Gusti Allah